Sebelum kita bahas materi daging yang satu ini, info penting wajib disimak buat kalian yang ingin konsultasi langsung via WhatsApp atau dapetin video khusus yang nggak dipublis ke umum alias khusus pelanggan. Join sekarang juga di channel ini. Klik gabung atau klik link di deskripsi. Oke, kita lanjut ke pembahasan setelah intro yang satu ini. Kali ini saya akan share prinsip dasar ya. Jadi sebetulnya ini basically, karena kemarin itu saya share dulu screen-nya ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa melihat. Sudah tayang atau belum? Sudah. Ya. Jadi kemarin itu sempat ngobrol sama Mang Fauzi gitu ya. Jadi karena khawatirnya yang ikut itu, karena saya tidak tahu yang ikut ini apakah pemula ataukah advance ataukah yang sudah expert ya. Jadi agak sedikit minder gitu. Kalau misalkan yang gabung ternyata dari expert gitu ya. Tapi di sini yang namanya sharing itu nggak masalah. Akhirnya kemudian saya mikir beberapa jam gitu, apa sih yang perlu saya sampaikan. Saya yang disampaikan itu tidak sama dengan apa yang ada di YouTube gitu ya. Karena memang di YouTube saya pun ngebahas tentang Facebook Ads banyak banget, dari awal nol membuat akun sampai kemudian optimasi, itu evaluasi sampai ke scale up tuh ada di YouTube saya, ya, di channel saya. Nah, akhirnya saya mencoba pendekatan baru dengan materi ini. Sebetulnya ini basic banget buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Iklan di Facebook Ads ini sebetulnya biasanya membicarakan tentang creating, targeting, scaling, biasanya ya. Jadi biasanya orang membicarakan Facebook itu gimana bikin iklannya, gimana targetingnya, gimana scale up-nya. Biasanya 3 hal ini. Atau pilihan kedua, itu analyzing, evaluating, retargeting. Karena biasanya setelah di-create, jalan gitu ya, dievaluasi, dianalisa, lalu retargeting. Nah, biasanya 6 hal ini yang berkutat di Facebook Ads gitu ya. Nah, buat teman-teman semuanya, saya akan coba cerita mulai dari sini aja deh ya. Jadi mulai dari sini, mudah-mudahan jelas ya. Jadi bisa sebetulnya maaf Kang, bisa di slideshow mungkin. Oh, biar lebih besar lagi tampilannya. Siap. Oke, nuhun kalau Oke, sebentar saya maksimalkan dulu. Nah, kita cerita dari sini dulu nih. Jadi kemarin itu nih gimana nih ya? Kira-kira mulainya dari mana nih gitu ya? Nah, jadi sebetulnya prinsip Facebook Ads atau di sosial media itu sebenarnya semua platform prinsipnya sama. Jadi Ads itu sebetulnya suplemen. Jadi hanya suplemen untuk menjangkau target audiens lebih luas, gitu ya. Jadi di sini saya perlihatkan sebuah grafik, ini buatan sendiri. Jadi obrolan di Facebook Ads itu, ataupun yang non-Ads atau yang organik itu pasti berbicara tentang reach, gitu ya, dan juga durasi. Nah, kalau misalkan di sini saya sebutkan ada konten, jadi ini tuh organik ya, konten, dan ini produk untuk Ads ya, untuk membedakannya. Jadi sebetulnya kedua hal ini antara organik dan Ads itu bergerak sama untuk menjangkau reach, gitu ya. Nah, dalam durasi tertentu, karena yang namanya iklan kan pasti ada durasi. Mungkin rekan-rekan pernah beriklan di Facebook Ads, itu yang di setup saat targeting, gitu, saat set iklan itu pasti timing, gitu ya. Mau berapa lama ini iklan berjalan, budgetnya harian atau totalan, gitu ya. Nah, di dalam lingkup ads ini ataupun organik yang bergerak menuju reach orang, jadi sini tuh banyak sebut saja targeting ya, audiens itu ngumpul di sini nih. Jadi volume audiens itu di sini. Jadi saat kita launch konten ataupun launch produk gitu ya, dengan ads, mereka bergerak ke atas. Nah, cuman bedanya saat konten ini sifatnya organik ya, yang ini organik, itu mereka secara natural masuk ke dalam volume audiens dan menjangkau terus gitu ya. Nah, ini misalkan volume pertama X gitu ya, audiens dalam tahap X gitu ya. Nah, kelebihan organik ini mereka tidak dibatasi dengan hal-hal yang sifatnya tuh ada sebutnya tuh kayak ada panca gitu lah ya. Kalau ads kan targeting. Jadi si konten itu larinya kemana sudah tentuin gitu ya. Tapi kalau organik yang menciptakan targeting itu adalah engagement. Jadi ada istilahnya engagement. Nah, like, comment, share, maka Facebook akan menyarankan si konten itu untuk naik ke orang-orang itu. Jadi yang nentuin itu adalah Facebook sendiri. Beda dengan ads gitu ya. Ads itu bergerak
dia nge-reach ke volume audience, tapi langsung ke targeting. Gitu, misalkan targetnya ingin target orang-orang yang sudah menikah. Artinya hanya langsung menarik orang yang menikah, tapi yang organik enggak. Acuannya dari engagement. Begitu. Nah, jadi pergerakannya sebetulnya sama. Nah, ini perbandingan antara yang organik dan ads. Gitu ya. Nah, yang organik ini, dia konten bergerak ke atas, nge-reach kepada orang-orang volume di audiens gitu di Facebook. Nah, goalnya apa? Goalnya itu FYP ya. Kita mungkin pernah dengar yang namanya viral atau FYP. Gitu ya. Ya, itu variabelnya dipengaruhi oleh engagement rate. Jadi nggak perlu lagi di ads gitu ya. Dengan otomatis dia akan FYP karena engagement rate-nya bagus. Nah, berbeda dengan yang ads. Yang ads nggak bisa tuh FYP, nggak ada istilahnya ads FYP ataupun viral, nggak ada. Gitu ya. Yang karena memang menggunakan anggaran. Variabelnya budget. Beda dengan organik. Kalau organik itu variabelnya engagement rate, gitu ya, like, comment, share, gitu ya, ataupun save, gitu ya, atau download, gitu ya. Nah, karena dengan variabel budget ini, maka goalnya juga beda, bukan viral yang dicari, tapi lead atau sales, gitu ya. Lalu kemudian dari sisi risknya, resikonya, kalau organik resikonya nol, resikonya nggak ada, karena memang tidak melibatkan variabel budgeting. Tapi kalau misalkan menggunakan ads, itu resikonya dua, gitu ya, boncos atau profit, gitu ya. Karena memang di sini pendekatannya dan variabelnya beda. Lalu kemudian power-nya juga berbeda. Power di organik itu menggunakan konten. Di sini lebih kepada kreativitas ya. Jadi siapa yang kontennya kreatif dan disukai oleh publik, maka dia akan mendapatkan FYP atau viral. Nah, tapi kalau misalkan di ads, siapa yang memiliki ads konten yang menarik, maka dia akan menjangkau atau nge-reach ke orang-orang lebih cepat. Jadi perbedaan antara ads dan organik sebetulnya di situ aja. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak punya dana untuk promosi produk, diwajibkan untuk kreatif, gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa kreatif, ya harus siap punya budget. Nah, kalau misalkan kreatif nggak punya, budget nggak punya, ya maksimalkan dengan yang lain, misalkan dengan affiliate marketing, gitu ya. Kan sekarang lagi top tuh ya, mau di semua sosmed, khususnya di sosmed yang baru ya, ada itu affiliate ya. Nah, bisa menggunakan itu. Jadi teman-teman semuanya seperti ini, gitu ya. Nah, akhirnya ketika kita membicarakan tadi kan ada reach dan ada durasi, karena memang ini yang dibicarain ya, di dalam ads baik organik ataupun non organik. Jadi kalau misalkan berbicara seperti ini, mungkin kita teringat sebuah materi di SMP kali ya. Mungkin teman-teman di sini review bukan review ya, ingat kembali materi tentang fisika ya. Berbicara tentang jangkauan dan durasi. Reach ini jangkauan, satuannya itu people gitu ya. Reach itu satuannya people. Nah, kalau misalkan jarak gitu ya, jarak itu kan jangkauan ya, satuannya meter. Nah, durasi satuannya waktu. Nah, kalau misalkan berbicara durasi atau jarak dan waktu, pasti kita membicarakan hukum kecepatan ya. Nah, jadi di sini saya ada tulis ya, Jokowi, J, K, dan W ya. Jadi berbicara jarak, kecepatan, dan waktu. Jadi kalau misalkan kita ingat kembali, ini konsep sederhana fisika ya. Jadi kalau misalkan ads atau organik gitu ya, ingin melaju dengan cepat, kuncinya ada nih. Ini saya kasih tahu ya kuncinya. Jadi di Facebook Ads sebelum itu, di Facebook Ads dan organik itu ada namanya winning campaign dan winning conversion. Kalau misalkan kita sering menyebutnya saat Facebook Ads dipakai, apakah udah winning campaign belum gitu ya. Sebetulnya agak tidak adil mengatakan yang organik bukan campaign juga, karena ketika organik juga kan disebutkan campaign juga. Ya, makanya saya kemudian mengistilahkan ketika ada sales dalam ads itu bukan winning campaign, tapi winning conversion. Ya, karena winning campaign mau ads mau organik itu winning campaign. Nah, pengertiannya adalah winning campaign karena tadi sudah disampaikan antara durasi dengan reach people, itu winning campaign adalah konten yang bergerak dalam satuan reach dan waktu dengan cepat. Jadi kalau misalkan mau organik, mau ads, itu bergerak dengan cepat, nge-reach-nya cepat gitu ya. Kemudian durasinya juga lama gitu ya. Reach-nya itu cepat di dalam durasi lama itu tidak ada perlambatan, tidak ada down gitu. Maka itu disebut winning campaign. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa ketika dibuat ads, penjualannya banyak, itu winning conversion. Sales yang bergerak dalam satuan reach dan waktu dengan cepat. Gitu ya. Jadi saya rasa berbeda di sini aja sebetulnya. Meskipun banyak orang mengatakan winning campaign ya murah, CPM-nya murah, gitu ya, closing rate-nya tinggi, gitu ya. Nah itu winning campaign. Tapi di situ winning conversion karena sales yang tinggi. Nah, winning campaign dan winning conversion ini bedanya hanya dua. Winning campaign itu adalah konten yang winning. Jadi di sini lebih ditekankan kepada kreativitas. Karena kalau misalkan kita ingin FYP ataupun viral, ya tentu harus kontennya yang kreatif. Gitu ya. Nah, makanya sekarang banyak banget orang-orang yang nggak perlu ads gitu ya.
saya sih merasa ke depan itu ads akan menurun sebetulnya. Di tengah-tengah kreativitas orang-orang yang berbisnis itu semakin bagus gitu ya. Bahkan saya sering melihat fenomena-fenomena yang ada di platform TikTok ya, meskipun ini bukan Facebook gitu ya. Itu kreativitas itu membuat orang-orang salesnya itu gila-gilaan. Bahkan tidak menggunakan TikTok Ads ya. Itu yang organik gitu ya. Banyak banget orang-orang yang capture gitu ya. Mereka betul-betul dengan organik saja gitu ya. Mereka bisa memberikan sales yang tinggi. Karena memang kuncinya di konten. Gitu ya. Jadi key-nya konten. Nah, di winning conversion itu konten plus targeting. Jadi kalau dua-dua hal ini udah tepat, maka pasti dia akan menemukan yang namanya winning conversion. Jadi bukan hanya winning campaign, konten sama, misalkan kreatif konten sama, berarti itu winning campaign dapat. Tapi winning conversion belum tentu dapat, gitu ya. Karena banyak sekali yang beriklan, mereka kontennya kadang bagus, targetingnya nggak bagus, ya tetap aja boncos, gitu ya. Tapi ketika kontennya bagus, targetingnya tepat, pasti dia mendapatkan yang namanya winning atau profit. Nah, the best content itu storytelling. Nah, inspirasi ini sebetulnya, kalau misalnya kita tadi dari runutan antara konsep antara durasi dan reach atau kecepatan dengan jarak itu, ini saya teringat sebuah kisah, dia sebenarnya inspirasi dalam Quran juga ada sebetulnya. Itu kisah Isra Mi'raj ya. Jadi itu menceritakan kecepatan antara jarak yang dari bumi ke Sidratul Muntaha itu dalam kecepatan satuan waktu yang cepat gitu ya. Nah, kenapa di sini kita ambil storytelling? Karena di situ dalam Quran diceritakan perjalanan Nabi Muhammad itu dari ketemu siapa dulu, gitu ya, kemana dulu, gitu. Nah itu disebutkan. Makanya inspirasi konten storytelling itu dari situ sebenarnya. Jadi the best content itu sekarang storytelling. Makanya banyak banget yang ngangkat gunakan storytelling, gitu ya, copywritingnya storytelling. Karena memang itu adalah konten the best, gitu ya, baik untuk menemukan winning campaign atau winning conversion. Jadi sekarang kan banyak ya. Kalau misalnya teman-teman melihat konten-konten sekarang, baik di Instagram, di TikTok, pasti mereka menggunakan dubbing sound, gitu ya. Mereka menggunakan dubbing, nggak langsung live, gitu ya. Pasti teman-teman temukan itu karena memang storytelling menceritakan produknya, value-nya, ya, kemudian kendalanya, pasti seperti itu. Karena memang the best content itu storytelling, kayak gitu teman-teman. Nah, ini gambar hanya pemanis ya, betul ya. Nah, di sini pun dalam Facebook Ads sendiri, gitu ya, itu ada yang namanya kondisi iklannya cepat dan kondisi iklan melambat, gitu ya. Kita akan temukan itu. Pasti teman-teman pernah mengalami masalah kenapa ini iklan berjalan, tapi kok lama gitu nge-reach-nya gitu ya. Kemudian kok ini saya pasang budget 100.000 kok dapatnya cuma 70.000 yang habis. Nah, sebenarnya fenomena ini terjadi karena dua hal ini gitu ya. Jadi iklan akan mengalami percepatan ketika produk di launch gitu ya, masuk ke dalam volume audience, mereka bergerak untuk nge-reach orang kan. Misalkan begini, kita membuat iklan dengan 3 set iklan. Nah, mereka di launch bergerak, ini targeting lah, anggap ya yang bulat-bulat ini saya bikin bulat-bulat targeting, mereka otomatis akan masuk ke targetingnya langsung, gitu ya. Di mana sih ruang set iklan itu? Nah, mengalami percepatan karena targetingnya tidak ada yang tumpang tindih, gitu ya. Makanya mereka berputar tuh di volume targetingnya. Mereka tidak ada hambatan lah intinya. Nah, tapi kemudian kenapa iklan mengalami perlambatan? Karena ketika di launch, gitu ya, targetingnya tumpang tindih. Nah, inilah yang kita sebut, kalau misalnya teman-teman pernah mendengar, inilah overlapping atau tumpang tindih audience gitu ya. Makanya dalam Facebook Ads yang harus diperhatikan itu jangan sampai terjadi overlapping. Nah, kalau misalkan sekarang update terbaru, Facebook menghapus banyak banget targeting atau interest, itu kenapa alasannya? Sebetulnya bukan karena update iOS ataupun lain-lain, bukan. Karena adanya overlapping rate yang sudah penuh gitu ya. Jadi antara interest satu dengan interest yang lain itu overlapnya udah penuh 100%, makanya dihapus gitu ya. Nah, dalam kondisi itu kenapa mengalami perlambatan itu ya? Jadi adanya overlapping audience. Jadi saat begini, set iklan 1, set iklan 2, set iklan 3 di launch gitu ya, masuk ke dalam volume, ternyata dalam volume audience itu targetingnya misalkan antara satu set dengan yang lain itu saling bertubrukan gitu ya. Misalkan begini, ads kontennya masuk ke ruang 1, set 1. Nah, saat kemudian ads 2 mau masuk lagi ke ruang 2, ternyata yang di ruang 1 udah lihat karena tumpang tindih. Nah, akhirnya si Facebook itu pasti tidak akan memprioritaskan, akhirnya lambat. Penyerapan dana pun akan lambat gitu ya. Karena ini sudah, kata Facebook dipikir sudah katanya. Jadi ini seperti tertahan gitu ya. Kondisinya seperti itu. Itulah kondisi overlapping dan fenomena dihapuskannya interest. Nah, kemudian kenapa mengalami perlambatan juga? Itu terjadi karena konten kita sudah jenuh. Mungkin teman-teman di sini menyadari atau tidak, viral itu sementara, tidak akan selamanya. Karena memang ada ada batasan di Facebook, ruang Facebook itu dalam audiens itu, mereka mengalami kejenuhan atau enggak. Nah, kalau di organik itu, kenapa viral itu sedikit? Karena saat di launch, engagement itu misalkan terus merangsek naik, tapi pada suatu saat engagement ini kok jadi lambat, yang biasanya misalkan sehari 100 yang komen, tahu-tahu misalkan dalam satu hari misalkan cuma 5, nah itu udah mengalami kejenuhan.
termasuk di ads konten gitu ya. Efeknya ketika jenuh kontennya, maka terjadi perlambatan. Akhirnya efeknya apa? CPR-nya mahal, CPM-nya mahal, CPC-nya juga sama gitu ya. Adanya audience saturation namanya ya. Jadi ada kejenuhan. Makanya kenapa kita sebagai advertiser atau mungkin teman-teman yang bergerak di dunia online shop gitu ya, membuat konten dan ads konten, kontennya harus selalu update karena nggak seterusnya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya mengalami perlambatan itu Facebook Ads yang membuat CPR mahal dan yang lain-lainnya menjadi mahal gitu ya. Itu adalah kompetisi lelang atau bid. Jadi kan begini di Facebook itu misalkan banyak advertiser gitu ya dengan budget yang berbeda, misalkan produknya sama. Nah, misalkan Facebook ngeluarin slot nih, misalkan 1 juta slot iklan gitu ya. Nah, siapa yang punya budget yang tinggi dia yang akan mendapatkan slot. Nah, tapi kalau misalkan budgetnya ringan masuk slot ya itu bertarung tuh gitu ya karena produk sama anggaran berbeda. Nah, mengalami perlambatan itu salah satunya karena auction kompetisi atau kompetisi lelangnya kalah gitu ya. Makanya teman-teman di situ ada solusinya melakukan dengan bid gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi 3 hal inilah yang membuat iklan teman-teman menjadi mahal dan juga lambat tidak menyerap anggaran secara maksimal. Nah, makanya kemudian ada pakar advertiser dari Epic ya, Jeff Rogan mengatakan kampanye itu mulailah dengan broad gitu ya, tidak dengan targeting khusus gitu ya. Apalagi sekarang pembaruan iOS begitu. Nah, jadi ketika launch produk, launch ads, ketika targeting kita broad atau tanpa targeting cukup broad itu gini, tidak ada interest, tidak ada custom audience, hanya dirubahnya itu lokasi ya, kemudian usia dan gender. Jadi dibiarkan aja gelondongan gitu ya. Kenapa hasilnya akan bagus? Karena memang si Facebook pertama mengurangi overlapping gitu ya. Kedua, si ads konten bergerak dengan leluasa gitu ya. Dan ketika menemukan kliknya di volume audience mana si iklan itu maksimal, maka si Facebook akan fokus di situ. Seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman konklusinya gitu ya. Itu pertama konten adalah kunci. Kalau misalnya teman-teman nggak punya budget, pastikan kreatif. Gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa kreatif ya bayar aja orang. Gitu ya. Kalau misalkan budgetnya terbatas atau menggunakan fitur-fitur lainnya. Jadi konten ini betul-betul masa depan itu pada akhirnya konten yang nentuin teman-teman. Jadi konten ini perlu perhatian serius gitu ya buat teman-teman semua yang terjun di dunia online ya. Baik itu di YouTube, baik itu di di TikTok, baik itu di Instagram, konten adalah kuncinya. Teman-teman bisa mendatangkan sales gitu ya ketika kontennya memang bagus kualitas. Gitu ya. Kemudian yang kedua, hindari overlapping audience saat membuat Facebook Ads. Jadi ini basic banget ya. Jadi overlapping ini karena berdampak nantinya teman-teman boncos. Bisa mahal gitu ya semuanya dan sayang banget buat teman-teman. Nah, ini biasanya para pemula karena yang namanya pemula biasanya tuh nggak pernah memperhatikan ini ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah mulailah dengan broad. Biarkan Facebook leluasa menentukan di mana volume audience itu lebih tepat. Nah, kurang lebih itu mungkin teman-teman yang bisa di-share, mudah-mudahan ada yang bisa diambil ya. Dan terima kasih dikembalikan ke Kang Uut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.